Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narendra Dewa dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bantul. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya ingin sedikit sharing kepada teman-teman mengenai program bayi tabung. Pasti teman-teman sendiri juga sudah tahu mengenai istilah-istilah bayi tabung ini, karena akhir-akhir ini kerap juga artis-artis yang menjalani program bayi tabung ini sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan sang buah hati. Saya sebagai definisi saja, saya hanya ingin menegaskan bahwa bayi tabung ini merupakan salah satu bentuk dari penerapan bioteknologi modern. Untuk itu saya hanya ingin sharing kepada teman-teman karena hal yang banyak belum diketahui, yakni mengenai proses bayi tabung itu sendiri. Jadi tetap ikuti video ini untuk mendapatkan informasi yang lebih. Langkah pertama yang dilakukan dalam proses bayi tabung ini adalah pemeriksaan USG, hormon saluran telur dan sperma. Sebagai informasi kepada teman-teman, pasangan yang akan melakukan program bayi tabung disarankan datang pada hari kedua menstruasi. Dilakukan pemeriksaan hormon dan sel telur pada calon ibu dengan USG transvaginal, sedangkan pada calon ayah dilakukan analisis kualitas sperma. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu penyuntikan obat untuk membesarkan sel telur. Selanjutnya para pasien itu datang kembali pada siklus menstruasi berikutnya di hari kedua menstruasi untuk mulai mendapatkan suntikan gonal F yang berfungsi membesarkan sel telur. Suntikan dilakukan selama 10 sampai dengan 12 hari tergantung respon tubuh sang pasien. Ketiga yakni penyuntikan obat penekan hormon. Jika ukuran folikelnya 12 sampai dengan 14 mili, mulai disuntik obat untuk hiperstimulasi ovarium terkendali. Jadi setelah melakukan proses suntik pembesaran sel telur, selanjutnya dilakukan proses suntik untuk mengendalikan atau menekan hormon dari sang pasien tersebut. Setelah 12 atau 14 hari tergantung respon tubuh masing-masing, dan paling tidak ada 3 buah folikel minimal berukuran 18 mili. Lalu mulai suntik untuk pematangan akhir. Selanjutnya 36 jam kemudian dilanjutkan dengan petik sel telur atau ovum pick up. Setelah diambil sel telurnya, dilakukan pembuahan di luar. Teknik yang dipakai sekarang ini adalah intracytoplasmic sperm injection, yaitu sperma disuntikkan langsung ke dalam sel telur. Sperma yang dipilih oleh embriolog adalah yang paling bagus bentuknya dan kecepatannya. Satu sel telur, satu sperma. Teman-teman, untuk langkah selanjutnya yaitu pengembangan embrio. Setelah 16 jam akan didapatkan sel telur yang sudah dibuahi. Bisa terlihat dari sejumlah sel telur yang dipetik, beberapa sel telur yang berhasil dibuahi. Lihat perkembangan embrionya dalam 5 hari.
Hari kedua dan ketiga terjadi pembelahan sel. Hari keempat mulai terbentuk morula. Dan hari kelima mulai terbentuk blastokista, yaitu embrio yang berusia 4-9 hari setelah pembuahan. Penanaman embrio ke dalam rahim bisa dilakukan pada hari kedua pembelahan, hari ketiga pembelahan, atau pada hari kelima, tergantung dari kualitas si embrio tersebut. Tapi yang paling baik sebenarnya ya adalah pada hari kelima pembelahan, saat sudah menjadi embrio blastokista, karena menyerupai embrio yang menempel pada rahim ibu saat proses kehamilan alami. 2 minggu setelah proses penanaman, dokter akan melihat apakah embrio berhasil menempel ke rahim atau tidak. Jika penempelan sempurna, maka akan terjadi kehamilan yang sama seperti kehamilan alami lainnya. Ya teman-teman semua, kurang lebih seperti itulah proses program bayi tabung. Saya harap informasi singkat yang saya berikan ini mampu memberikan gambaran sederhana kepada teman-teman semua mengenai bioteknologi modern seperti ini. Saya Narendra pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.